pada video kali ini tentang tugas video telaah kurikulum, yaitu dengan perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum 13 yang akan dijelaskan secara pengertian, kerangka dasar, kompetensi yang dituju, dan struktur kurikulum, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Di sini ada pengertian kurikulum 13. Kurikulum 13 merupakan sebuah kurikulum yang terintegrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasikan bahwa kurikulum 13 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep dan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Selanjutnya ada pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum 13 merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten atau materi akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru juga memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan keluasan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Selanjutnya ada kerangka dasar dari kurikulum 13, yaitu rancangan landasan utamanya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum merdeka yaitu rancangan landasan utamanya sama dengan K13 tetapi ditambah untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila atau P3 dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang terakhir ada kompetensi yang dituju, yaitu K13. Yang pertama ada kompetensi dasar atau KD yang berupa lingkup dan urutan. Yang kedua ada dikelompokkan ke dalam kompetensi inti yang ada 4 atau KI. Sedangkan kurikulum merdeka yaitu capaian pembelajaran atau CP yang disusun per fase dan dinyatakan dalam paragraf, yaitu paragraf pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini ada contoh silabus dalam K13 yang berisi tentang kompetensi inti dengan susunannya itu kompetensi dasar, indikator, mata pelajaran, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah ATP atau alur tujuan pembelajaran yang berisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya. Selanjutnya di sini ada struktur kurikulum. K13, jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dan setiap semester. Sedangkan K13 yaitu struktur pembelajaran dibagi pembelajaran rutin dan proyek penguatan Pancasila atau P5 dan jam pelajaran diatur per tahun. Selanjutnya di sini ada perbedaan utama K13 dan kurikulum merdeka, yaitu fokusnya yang K13 tematik. Kalau kurikulum merdeka holistik atau berdiferensiasi atau pelajarannya sesuai dengan mata pelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu K13 kompetensi dasar atau kompetensi inti. Kalau kurikulum merdeka capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada periode pencapaian kurikulum 13 yaitu per tahun. Kalau kurikulum merdeka itu per fase, kan ada fase A, B, C untuk jenjang SD. Selanjutnya ada struktur kurikulum. Kurikulum 13 JP rutin per minggu. Kurikulum merdeka target JP per tahun untuk intrakurikuler dan proyek atau P5. Pembelajaran kurikulum 13 yaitu saintifik dan kurikulum merdeka yaitu berdiferensiasi sesuai tahap capaian pelajaran siswa. Selanjutnya itu kriteria kenaikan kelas. Kurikulum 13 ditentukan dari pusat, kurikulum merdeka ditentukan oleh sekolah atau guru sesuai kebutuhan siswa. Perbedaan penerapan kurikulum merdeka dengan 13. Hasil berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan kualitas belajar siswa Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Salah satunya PISA, kemampuan siswa-siswi kita dalam hal literasi dan numerasi yang masih belum baik. Misalnya, banyak siswa-siswi kita yang belum bisa memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Selain itu, kesenjangan dalam kualitas belajar siswa antar wilayah desa dan kota, serta kelompok pendapatan.
pandemi COVID-19 menambah besarnya permasalahan dalam hal tersebut biasa kita kenal sebagai learning loss. Salah satu upaya pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut adalah melakukan transformasi kurikulum dan pembelajaran melalui implementasi kurikulum merdeka. Melengkapi berbagai program reformasi pendidikan seperti sekolah penggerak dan pergantian ujian nasional menjadi asesmen nasional. Belajar dari pengalaman kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19, ternyata fokus pada materi yang esensial atau paling penting dapat berkontribusi terhadap kualitas belajar siswa daripada materi yang terlalu padat. Sehingga, guru dan siswa tidak punya cukup waktu dalam melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Kurikulum merdeka disusun berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa. Dalam hal ini, yang penting bukan keluasan materi atau seberapa banyak materi yang diajarkan oleh guru, melainkan kedalaman materi atau pemahaman terhadap materi dan kemampuan menerapkan, mengevaluasi, dan merumuskan pengetahuan dalam proses belajar. Fokus kurikulum merdeka menumbuh kembangkan karakter siswa. Salah satu praktiknya adalah melalui pembelajaran berbasis proyek yang merupakan pembelajaran lintas mata pelajaran yang menyediakan kesempatan siswa dan guru untuk berkolaborasi, menciptakan karya, menyelesaikan permasalahan yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka yang dikemas dalam sebuah proyek pembelajaran. Misalnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membuat karya seni, merancang pentas budaya, meneliti masalah sampah, melestarikan ekosistem laut, dan tema lainnya. Untuk siswa-siswi SMA kelas 10, akan mengikuti mata pelajaran umum sama seperti di SMP. Untuk kemudian, di kelas 11 dan 12, mereka akan memilih mata pelajaran dari beberapa kelompok mata pelajaran yang disajikan oleh sekolah. Meliputi 1. Kelompok pelajaran IPA 2. Kelompok pelajaran IPS 3. Kelompok pelajaran bahasa dan budaya serta 4. Kelompok pelajaran vokasi dan prakarya. Dalam hal ini, tidak ada mekanisme peminatan atau penjurusan. Pemilihan mata kelompok mata pelajaran tersebut bertujuan memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Penting bagi guru untuk berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan kepada siswa untuk mengenali minat dan bakat mereka. Kurikulum merdeka sudah diimplementasikan secara terbatas di sekolah penggerak. Bagi SMA lain yang berminat, dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka yang bisa disesuaikan dengan kesiapan mereka. Sekolah yang sudah terbiasa mengadaptasi materi dan kerangka kurikulum dapat mengadopsi kurikulum merdeka secara penuh. Sedangkan, sekolah yang belum terbiasa bisa menerapkan secara parsial. Dalam hal ini, di tahun pertama menggunakan kurikulum 2013, namun sambil mempelajari dan menerapkan beberapa komponen di kurikulum merdeka. Yang pasti, sekolah yang berminat dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bukan melalui mekanisme seleksi.